Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Arya Priyanto, calon guru penggerak angkatan 11 instansi SD Negeri 2 Rajawali, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemahaman saya terkait budaya positif di sekolah sebagai salah satu bentuk laporan tugas yang ada di modul 1.4. Demikian, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 2 Rajawali. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingganya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama. Selanjutnya, sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan kelas hafalnya di hari akhir. Bapak Ibu izin meminta waktunya kurang lebih sekitar di 60 menit terkait dengan tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang sedang saya ikuti. Adapun dalam sesi pagi menjelang siang hari ini ada tugas yang harus saya penuhi, yaitu aksi nyata tentang penyebaran pemahaman budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Sebelumnya, nama Arya Priyanto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah. Yang pertama yang perlu saya jelaskan, ini nanti ada beberapa poin konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir di segitiga restitusi. Jadi dari keenam hal yang tertera di slide itu adalah beberapa komponen dalam kita untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu harus dimiliki oleh kita, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu bagian dari miskonsepsi. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di slide ada dua kotak atau dua kolom. Yang di sebelah kiri itu tentang stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Di dalam stimulus respon ada beberapa bagian. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, itu secara stimulus respon. Namun di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda.
Jadi memang ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwa setiap manusia pasti memiliki atau membutuhkan kebutuhan yang berbeda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh kecilnya terkait pendapat dari dua orang atau lebih pasti akan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, ketika kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mungkin terkadang kita di kelas, contoh kecilnya ketika membuat peraturan ataupun keyakinan kelas. Jadi di situ memang kita bersama murid untuk bisa mengarah ataupun punya pandangan yang sama terkait hal-hal nanti apa yang akan disepakati di kelas. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika semua perilaku memiliki tujuan, bahkan ketika mungkin anak didik kita ataupun peserta didik melakukan sebuah kesalahan yang sifatnya baik itu disengaja maupun tidak, ketika kita menanyakan hal itu dari hati ke hati secara pelan, lembut, pasti mereka mempunyai alasan, walaupun apa yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi memang ada statement-statement perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang terakhir ada di model berpikir menang atau kalah. Kemudian ada model berpikir menang-menang. Lanjut. Disiplin positif ini adalah pembelajaran ataupun pendidikan calon guru penggerak di modul 1.4. Di dalam modul 1.4 itu materinya tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di dalam nilai-nilai kebajikan ini, bahwa kita tidak memandang katakanlah dari sukunya apa, bahasanya apa, daerahnya dari mana maupun latar belakangnya. Namun nilai-nilai kebajikan dibentuk atas dasar kesepakatan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah disepakati. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang di kolom pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global,
gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Lanjut. Di kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing terkait materi ini, karena di KKG awal Agustus kita sudah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Wiji tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Di dalam bertahan hidup ada hal-hal pendukung di dalamnya, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu bagian dari bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, ingin untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Di kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Di 5 kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu tentu sering mengalami ataupun mempunyai cerita-cerita, terutama dalam tumbuh kembang peserta didik di kelasnya. Ketika mungkin ada salah satu peserta didik yang ketika diberikan materi ataupun pembelajaran mungkin mereka tidak fokus, kemudian tidak aktif, kita kaitkan di 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin si murid ini dalam proses pembelajaran mereka menginginkan sesuatu yang ingin dia dapatkan. Contoh kecilnya misal di kebebasan. Namun kebebasan di 5 kebutuhan dasar manusia ketika kita kaitkan di dalam pembelajaran bukan kebebasan yang dalam arti bebas tanpa aturan. Namun terkadang mungkin siswa ingin merasakan proses pembelajaran tidak semestinya ataupun tidak harus full di dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak belajar di tempat tanpa di luar kelas, misal di lapangan ataupun di bawah pohon, yang di situ intinya proses pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan apa-apa yang memang sudah disepakati, juga tujuan dalam pembelajaran bisa tersampaikan, juga bisa dipahami oleh siswa. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di dalam motivasi ini, saya contohkan ketika saya mempunyai motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, di dalam sekolah ada aturan, katakanlah mengenai disiplin waktu. Misal di jam 7.30 ataupun setengah 8 pagi semua warga sekolah harus sudah berada di sekolah. Itu peraturan.
Namun saya berusaha untuk berangkat lebih pagi, misal jam 7.15 atau katakanlah sebelum jam 7.30. Tetapi pada dasarnya hal itu saya lakukan ketika saya hanya ingin menghindari sebuah hukuman. Misal hukuman itu dibuat oleh kepala sekolah. Jadi nanti kalau saya berangkat terlambat, saya dapat hukuman. Itu tanpa kita sadari ternyata juga masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun juga bisa kita lakukan. Misal ketika yang sering berangkat pagi, rajin tepat waktu, dapat reward sepeda motor dan lain sebagainya. Atau kepada siswa juga mungkin Bapak Ibu di kelas terkadang memberikan sebuah reward kepada siswa bila mana siswa tersebut mampu atau bisa menyelesaikan apa-apa yang Bapak Ibu berikan. Nah, kedua motivasi tersebut adalah motivasi ekstrinsik ataupun motivasi-motivasi yang timbul dari luar diri. Jadi yang ketiga ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa yang mereka percaya? Tentu di sini terkait dengan aturan, peraturan ataupun keyakinan yang telah disepakati secara bersama-sama. Contoh kecilnya, Bapak Ibu guru di kelas sudah membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan. Keyakinan itu Bapak Ibu buat secara berkolaborasi dengan seluruh siswa yang ada di kelas. Jadi hasil dari kesepakatan itu tujuannya seluruh warga di kelas itu patuh ataupun menaati peraturan. Ketika motivasi intrinsik ini sudah bisa kita tumbuhkan, ataupun motivasi intrinsik ini memang sudah kita pegang teguh dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk menghindari hukuman, juga bukan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman dan penghargaan dari orang lain, maka sesuatu yang kita lakukan, saya bisa pastikan itu tidak 100% kita ikhlas. Ketika penghargaan yang kita harapkan itu tidak kita dapatkan, lambat laun pasti kita akan menjadi pribadi yang mungkin agak malas ataupun tidak tepat waktu. Tetapi ketika motivasi intrinsik itu memang kita tekankan atau kita tumbuhkan di dalam diri, mau ada aturan, mau ada hukuman, mau ada penghargaan dari orang lain, kita tidak memperdulikan itu. Lanjut. Nih, di dalam motivasi tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Di konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari ketiga hal ini, menurut Bapak Ibu, manakah yang paling tepat kita lakukan di dalam sekolah maupun kelas? Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi.
Yang mana Bapak Ibu? Yang menurut Bapak Ibu paling tepat? Bu Ayu menjawab restitusi. Kenapa Bu? Jawabannya restitusi. Karena kita tidak menggunakan hukuman, tidak menggunakan penghargaan ataupun konsekuensi sesuai dengan disiplin positif. Oke, jadi restitusi adalah langkah-langkah yang harus Bapak Ibu kuasai terkait dalam penerapan budaya positif ataupun disiplin positif di kelas dan di sekolah. Mungkin beberapa hari yang lalu saya pernah manggil ataupun mengajak dua siswa, Nabila sama Eva, yang saya ajak ke ruangan. Itu salah satu bentuk praktek dari penerapan restitusi ataupun segitiga restitusi. Kalau hukuman ya mungkin tidak terencana, berarti ketika mungkin kita melakukan kesalahan tiba-tiba kita mendapatkan hukuman. Yang konsekuensi, kalau konsekuensi jelas karena sudah ada kesepakatan. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di bagian hukuman atau penghukum di situ sudah jelas hormat bendera selama 1 jam. Itu merupakan bagian dari hukuman atau teori kontrol guru sebagai seorang penghukum. Mungkin kalau dulu waktu kita SD pernah seperti itu, namun durasinya mungkin juga nggak sampai 1 jam. Tapi setidaknya ketika ada yang tidak memakai atribut lengkap pasti ada hukuman. Namun dulu dengan sekarang kita tidak bisa menyamakan prosesnya. Kemudian di selanjutnya pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu kalimat pembuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di posisi manajer itu adalah posisi yang harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama saat kita di sekolah menghadapi dengan berbagai keunikan siswa. Mungkin ada yang rajin, ada yang belum, dan lain sebagainya. Di situ kita harus bisa berperan sebagai manajer, bukan penghukum ataupun pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol apakah aku? Di situ ada kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa Bu? Posisi kontrol apa Bu? Membuat merasa bersalah. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Ada manajer, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, penghukum ya. Jadi ketika siswa tidak mengerjakan tugas, kita tidak memberikan nilai. Apakah kita seperti itu? Tentu tidak ya. Oke, selanjutnya di pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif
sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Katakanlah kita ini satu kelas, kemudian membentuk keyakinan kelas. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Nanti saya kasih kertas di sini. Bapak Ibu silakan diskusi membuat keyakinan kelas. Bisa mulai dari peraturan, kemudian nanti peraturan itu Bapak Ibu rubah menjadi kalimat ataupun pernyataan positif. Bapak Ibu bisa membentuk 2 kelompok. Silahkan diisi untuk pembuatan keyakinan kelas. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng. Jadi 2 kelompok berarti 1 kelompok 5 orang, ataupun 3 kelompok juga boleh, biar enak. Meja depan, tengah, belakang. Oke, silakan Bapak Ibu berdiskusi membuat layaknya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu hasil dari kesepakatan seluruh warga kelas. Silakan, tidak perlu banyak-banyak, boleh 3, 2, ataupun 1 juga boleh. Waktunya 3 menit. Peraturan kelas ataupun keyakinan kelas. Setelah Bapak Ibu menulis peraturan kelas, nanti kertasnya saya minta. Bapak Ibu pegang 3 stick noise. Pegang 3. Satu orang pegang 3. Warnanya bebas, mau dioplos boleh. Yang suka sama pink pakai pink semua juga boleh. Sudah? Belum. Mungkin di dalam keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat ada kalimat siswa tidak boleh ribut saat pembelajaran. Mungkin ada kalimat seperti itu. Sudah, Bu? Kalau sudah, boleh saya minta?
Bapak Ibu ingat ya apa yang ditulis, nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih. Saya bacakan satu persatu apa yang Bapak Ibu tulis tentang pernyataan peraturan ataupun keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang pertama, dilarang makan di dalam kelas pas jam pelajaran berlangsung. Ini adalah contoh kalimat ataupun pernyataan peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah, kemudian saya tanya, dilarang makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Menurut Bapak Ibu, apakah pernyataan tersebut sudah masuk ke dalam pernyataan yang positif? Belum. Kalau belum, alasannya apa, Bu? Oke, karena masih ada kata negatif tidak boleh. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ayu. Di dalam pembuatan keyakinan kelas, kita tidak diperkenankan menggunakan pernyataan negatif. Tidak, jangan, dilarang, itu adalah bentuk pernyataan-pernyataan negatif. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengetahui mana-mana pernyataan yang masuk ke dalam kategori negatif, itu harus Bapak Ibu rubah menjadi pernyataan positif. Misal tadi contohnya di sini, dilarang makan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung. Untuk dirubah menjadi pernyataan positif, gimana, Bu? Atau Bapak Ibu yang lain? Gimana? Oke, jadi kalimat yang tadi dianggap negatif itu dirubah menjadi pernyataan positif, menjadi makan, boleh makan di kelas katakanlah, tetapi pada saat jam istirahat. Jadi seperti itu. Di sini kita belajar bareng. Mudah-mudahan dari apa nanti yang saya sampaikan sedikit memberikan manfaat untuk kita, karena tidak lebih kita sebagai seorang guru dituntut harus terus belajar, karena belajar tidak ada batasnya. Selanjutnya, dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak perlu menggunakan pernyataan ataupun kalimat yang banyak. Jadi di situ sudah dijelaskan sedikit saja agar mudah dipahami. Jadi harapan saya ke depan siswa di dalam kelas hafal ataupun paham dan mampu menerapkan apa yang menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama Bapak Ibu guru. Jadi nanti mungkin mulai minggu depan saya mau lihat ataupun datang ke kelas untuk mengecek sejauh mana siswa-siswa ini paham ataupun tahu dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan di dalam kelasnya.
Oke Bapak Ibu, untuk jeda sejenak kita bisa ice breaking. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memimpin ice breaking, dipersilakan. Oke Pak Jawawi, dipersilakan. Oke. Izin ya Bapak Ibu ya, terima kasih atas waktunya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja sedikit teorinya dulu. Jadi bisa berhitung ya 1 sampai 8 ya. Saat pernah penambahan angka 1 tambah 1 seperti matematika itu? Pernah ya? Pernah ya? Yuk, contohnya begini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bisa Bu? Bisa. Yuk, berdiri Bapak Ibu, monggo. Oke. Belajar dulu baru nanti setelah belajar baru dipraktekkan. Tangan kanan dulu Bapak Ibu. 1 ditambah kiri 1 sama dengan 2. Ulangi Bapak Ibu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oh, katanya yang ketinggalan diangkat seperti meja. Terus 4 ditambah 4 sama dengan 8. Diangkat aja. 8 ditambah 8 sama dengan 6. Bisa ya Bapak Ibu ya? Yuk langsung Bapak Ibu. Yuk 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8, yuk dilihat, sama dengan 16. Terima kasih. Ada error. Sama. Oke, terima kasih kepada Pak Jawawi yang sudah memberikan sedikit ice breaking agar kita yang tadi mungkin mendengarkan saya berbicara sedikit bosan, ngantuk dengan ice breaking, supaya kita lebih fresh lagi. Atau ada lagi dari Bapak Ibu yang mau menambahkan ice breaking? Masih ada waktu. Saya Pak Bu Fitri. Oke, silakan Bu Fitri. Tanpa imbalan. Intrinsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Bapak Ibu? Ya. Nah, untuk biar nggak ngantuk, mari kita ice breaking. Kita berdiri sejenak. Ya. Bapak Ibu, ini untuk mengetes kefokusan kita ya. Jadi kita itu masih fokus apa enggak? Jadi ketika saya bilang pegang kepala, berarti kita pegang kepala. Pegang telinga, berarti kita pegang telinga. Pegang hidung, berarti kita pegang hidung. Kalau nggak ada pegang, berarti jangan diam saja. Udah siap Bapak Ibu? Ya. Oke, kita selajari. Pegang kepala. Ya. Ya, masih konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Pegang hidung. Ya. Pegang kepala. Pegang telinga. Mulut. Berarti masih. Salah. Nah, yang salah duduk Pak. Yang salah duduk. Bulunya di tega, bulunya di kalimat tega. Ya. Kalau
Oke, lanjut. Pegang kepala, pegang telinga, pegang mulut, hidung. Hah? Masih belum konsentrasi. Nanti ada rewardnya ini pasti ya. Oke, yang masih bertahan nanti ada rewardnya. Tapi nggak berkelanjutan rewardnya ya Pak ya. Oke, ulangi. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Pegang kepala, pegang hidung, pegang mulut. Bu Ayu ada pegangnya, mulut. Oke, masih konsentrasi, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Pak Ari enggak? Pak Ari yang membuat rewardnya ya. Yang memberi rewardnya. Oke, pegang kepala, telinga. Oke, ini yang masih 3 orang Pak. Kita cari 1 orang aja ya Pak Ari ya. Siap. Oke, pegang telinga, pegang mulut, pegang hidung, kepala, pegang telinga, pegang hidung, pegang kepala, pegang hidung, telinga. Waduh, ini konsentrasinya fokus Pak ya. Aduh, ini gimana ini? Rewardnya ada berapa Pak? Ada 1. Ada 1. Oke. Tepuk tangan dulu. Pegang kepala, pegang hidung, pegang mulut, pegang telinga, kepala, hidung, pegang mulut, telinga, pegang kepala, telinga. Waduh Pak, ini kayaknya cukup berani. Oke, terima kasih. Nanti rewardnya dikasih sama Pak Ari di belakang. Oke, terima kasih kepada Bu Fitri. Boleh aplaus untuk kita semua. Di selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada segitiga. Di warna hijau itu menstabilkan identitas. Di warna yang kuning validasi tindakan yang salah. Kemudian di warna merah itu menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini merupakan cara ataupun metode yang bisa kita gunakan dalam menghadapi ataupun mencari solusi dari mungkin permasalahan ataupun kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi, terutama di kelas. Dengan berbagai macam karakteristik siswa, mungkin ada yang sedikit suka jawil temennya, ada yang suka nendang-nendang meja dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mampu ataupun memahami segitiga restitusi, kita tidak perlu bingung. Dalam arti solusi itu bukan kita sebagai guru yang menentukan, tetapi melalui 3 pertanyaan tersebut, siswa yang katakanlah melakukan sebuah kesalahan ataupun melanggar disiplin positif di sekolah maupun di kelas, mereka akan menemukan jawabannya dari dalam diri mereka sendiri melalui beberapa tahapan yang di situ kita hanya menanyakan. Jadi kita menanyakan misal di menstabilkan identitas. Contoh misal Mas Febi pagi ini datang terlambat. Kemudian untuk menstabilkan identitas kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan. Contohnya seperti ini. Mas Febi, apakah Mas Febi tahu hari ini Mas Febi melakukan sebuah kesalahan? Itu contoh kecil dari kalimat menstabilkan identitas. Kemudian Mas Febi menjawab, iya Pak, saya tahu kesalahan saya. Kemudian yang satunya nanya lagi, apa yang Mas Febi lakukan hari ini? Saya datang terlambat. Itu proses menstabilkan identitas. Kemudian
Lanjut lagi nanya, apa yang menjadi alasan Mas Febi ini datang terlambat? Mas Febi menjawab, semalam saya begadang Pak, tidurnya jam 3, seperti itu. Kemudian di validasi tindakan yang salah, itu juga ada beberapa pertanyaan yang harus kita sampaikan ke pembuat kesalahan ataupun yang melanggar disiplin positif tersebut. Kalimat validasi tindakan yang salah itu simple. Jadi contohnya, kita di sini semua pernah melakukan kesalahan. Jadi di situ secara enaknya si pembuat ataupun yang melanggar aturan ini tidak merasa tertekan ketika kita memberikan pernyataan ataupun pertanyaan seperti itu. Jadi di sini kita semua pernah melakukan kesalahan yang sama. Kemudian di kalimat selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu masuk di validasi tindakan yang salah. Ketika kita menyampaikan hal-hal seperti itu, secara tidak langsung sistem ataupun orang pembuat kesalahan ini merasa saya bukan dihukum. Jadi seperti itu. Katakanlah anak-anak itu ketika melakukan sebuah kesalahan, takutnya pasti langsung saya takut dihukum sama Bapak Ibu guru. Padahal ketika kita sudah nanti Bapak Ibu guru mengetahui trik-trik dalam penerapan segitiga restitusi, saya yakin kita tidak perlu berulang kali mengingatkan siswa, misal terkait piket bersama ataupun piket umum dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah. Ketika siswa tersebut memang benar-benar mereka mau menerapkan, jadi ketika menggunakan kalimat restitusi, mereka sadar betul. Kemarin saya ngobrol nih misal sama Pak Sani melalui percakapan segitiga restitusi. Pak Sani sama saya waktu itu sudah membuat kesepakatan, misal kalau hari ini saya datang terlambat, maka besok saya datangnya tidak boleh terlambat lagi. Itu bagian dari penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan, bahkan sudah ditempel. Nah, melalui keyakinan kelas itu adalah sebagai pedoman terkait penerapan budaya positif ataupun disiplin positif yang harus siswa lakukan. Misal ketika di dalam kalimat keyakinan kelas itu siswa hadir tepat waktu. Mereka harus diajak untuk bisa memahami itu. Apa sih dari kalimat datang tepat waktu? Berarti saya tidak datang terlambat dan lain sebagainya. Nah, kalimat-kalimat datang tepat waktu juga masuk ke dalam pernyataan positif. Di situ suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi harapannya nanti kita bisa sama-sama praktek mengenai penerapan segitiga restitusi. Walaupun misal di situ tidak ada, katakanlah tidak ada siswa yang membuat kesalahan, namun kita buat skenario seolah-olah siswa itu memang melakukan kesalahan. Tujuan kita hanya untuk supaya kita sebagai guru dan siswa bisa berkolaborasi dalam melaksanakan ataupun menerapkan segitiga restitusi. Yang selanjutnya di situ sudah tadi saya jelaskan, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan
adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika seseorang itu tidak pernah membuat kesalahan, apakah bisa dikatakan itu proses dari pembelajaran? Ada Bapak Ibu di sini yang mungkin belum pernah membuat kesalahan. Tentu kesalahan itu bukan kesalahan yang besar. Contoh kecilnya mungkin berkata kasar kepada anak di rumah. Secara tidak langsung itu juga kita melakukan kesalahan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Divalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi dicontohkan Mas Febi, apa datangnya terlambat. Ketika ditanyain alasannya, ternyata bangunnya pagi jam 3 karena sibuk nge-game, misal seperti itu. Itu adalah bagian-bagian mungkin selama ini bagi diri saya sebelum mengikuti program guru penggerak tidak banyak tahu tentang apa itu segitiga restitusi, termasuk juga mungkin penggunaan kalimat ataupun pernyataan positif. Masih seringkali kadang kita ketika berbicara dengan siswa ternyata masih menggunakan pernyataan negatif. Contohnya yaitu tadi tidak boleh ribut dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah sesuatu yang belum tepat, namun tanpa kita sadari terkadang kita seringkali melakukan hal itu. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini kembali ke motivasi yang tadi saya sampaikan. Ada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu ada dua hal, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan hadiah, imbalan ataupun reward dari orang lain. Namun kedua hal tersebut masih perlu kita lakukan. Contoh kecilnya, ketika kita melihat salah satu siswa kita di kelas tidak aktif, katakanlah di setiap proses pembelajaran berlangsung hanya diam, diajak ngobrol diam, disuruh jawab diam, suruh maju diam. Tentu kita juga harus punya katakanlah inovasi supaya anak ini menjadi anak yang mau berbicara. Ketika disuruh maju ke depan mau, itu kita harus punya cara-cara tertentu yang memang harus kita lakukan. Ketika siswa yang tadinya diem, kemudian kita tidak memperdulikan siswa tersebut, maka pembelajaran kita di kelas mungkin tidak akan berjalan maksimal, terutama terkait dengan proses pembelajaran siswa tersebut. Ini gambar contoh penerapan segitiga restitusi yang waktu itu saya ambil sama Eva dan Nabila. Ini di penutup, namun sebelum saya tutup, mungkin dari Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun memberikan penguatan, saya persilahkan. Ada dari Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya, silakan. Oke Bu, tak antar mic-nya. Oke, silakan Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya ingin sedikit bertanya mengenai disiplin positif. Tadi
disiplin positif itu merupakan motivasi dari dalam diri siswa itu ya, motivasi dari dalam diri siswa. Tidak boleh adanya hadiah, hukuman. Nah, itu tidak boleh ya Pak ya dalam pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru menumbuhkan motivasi intrinsik itu pada diri siswa, melihat siswa yang saat ini lumayan luar biasa. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Dari Bapak Ibu yang lain sebelum saya jawab? Atau cukup? Masih ada yang mau bertanya? Oke, sembari menunggu mungkin ada kritik saran dari Bapak Ibu yang lain, saya akan mencoba menjawab dari apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Ayu. Ketika kita sebagai guru tidak boleh, gitu Bu ya, memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa atau bahkan hukuman, sedangkan terkadang siswa ini ya luar biasa begitu kan ya. Dan bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi tadi saya sampaikan sedikit untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman terkait proses kita sehari-hari dalam pembelajaran di kelas. Saya katakan tadi boleh dilakukan, tetapi hal itu ada semacam aturannya. Contoh di awal, ketika kita menemukan siswa yang memang tidak mau disuruh, atau katakanlah apapun hal itu tidak mau disuruh, mereka pasti ketika kita suruh juga sedikit malas. Oke, saya lanjutkan. Penghargaan ataupun hukuman itu kita gunakan saat-saat tertentu, atau katakanlah kita gunakan dengan tujuan yang pada akhirnya kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa tersebut. Misal, ketika di dalam kelas Bapak Ibu guru mungkin memberikan ataupun mengajukan beberapa pertanyaan ataupun kuis kepada siswa. Contoh, Bapak Ibu memberikan kuis sebanyak 5 soal. Di situ Bapak Ibu guru menjelaskan siapa yang selesai paling cepat dan tepat jawabannya akan Ibu beri hadiah, katakanlah seperti itu, atau akan Bapak beri hadiah. Itu boleh. Namun hal itu tidak boleh terjadi secara berkelanjutan. Artinya ketika hal itu kita lakukan terus-menerus, nanti Bapak Ibu bangkrut kalau selalu memberikan reward ataupun penghargaan. Boleh Bapak Ibu mendesain untuk penghargaan itu tidak serta-merta berupa barang. Boleh Bapak Ibu misal memberikan reward itu pensil, pena, penghapus dan lain sebagainya yang terjangkau. Namun kembali kita tekankan bahwa ini bukan untuk secara berkelanjutan tiap hari kita lakukan, bukan. Jadi misal di waktu-waktu tertentu, katakanlah misal di dalam suasana pembelajaran hari itu terasa sangat membosankan nih, mungkin ada siswa yang seperti itu, atau Bapak Ibu gurunya juga sedikit lelah, butuh merefresh gitu kan. Boleh kita mengadakan semacam game, yaitu nanti di bagian akhir ada sedikit penghargaan, itu tetap boleh. Namun ketika proses itu berlangsung, Bapak Ibu guru juga harus katakanlah doktrin. Jadi siswa itu kita doktrin supaya sedikit-sedikit
motivasi dari dalam dirinya ini tumbuh. Oke nak, misal kamu hari ini sudah mengerjakan soal dengan waktu paling cepat juga dengan jawaban yang tepat. Ini bapak atau ibu kasih pena begitu kan? Tentu mereka akan bangga seperti itu. Namun di lain hari atau di lain kesempatan kita kasih lagi kuis. Namun kuis itu tidak ada reward atau imbalan di akhirnya. Kita bisa melihat ketika siswa kita suruh dengan iming-iming ataupun katakanlah reward tadi itu dengan yang memang itu tidak ada sama sekali iming-iming, pasti siswa juga nampak sedikit malasan gitu Bu ya. Nah, jadi itu adalah tantangan nih bagi kita. Tantangannya seperti apa? Bagaimana siswa ini mau melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, tanpa takut dari hukuman yang nanti akan mereka hadapi. Jadi seperti itu baik. Cukup? Dari Bapak Ibu yang lain masih ada waktu sedikit, kurang lebih 4 menit atau 5 menit untuk satu pertanyaan berikutnya. Coba Bapak Ibu. Oke, kalau cukup ini di kalimat penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita sebagai guru ternyata juga harus bisa merefleksi diri sendiri, bisa juga merefleksi orang lain, bisa juga merefleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, ataupun kita juga bisa menggunakan cara-cara lain. Lanjut, merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai almom ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dalam kurung sesuai standar nasional pendidikan. Jadi demikian Bapak Ibu materi tentang budaya positif ataupun disiplin positif yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari sedikit apa yang saya sampaikan memberikan sedikit rambu-rambu bagi kita semua dalam melaksanakan atau untuk menerapkan proses budaya positif ataupun disiplin positif di sekolah kita. Dengan harapan kita tentunya kita mampu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikianlah saya akhiri. Apabila dalam menyampaikan terdapat kalimat ataupun tingkah laku yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.